Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zulkarnain El Maduri. Kali ini saya ingin menyajikan pernyataan seorang ulama besar dari kalangan Aswaja Indon yang ada di Mekah, yang ada di Arab Saudi. Beliau gurunya kebanyakan seluruh ulama-ulama di Indonesia, yang tentu saja berbeda jauh dengan Aswaja di Indonesia ya, di dalam memahami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana pendapat beliau? Mari kita dengar bersama. نأتي إلى علم من أعلام الأمة الإسلامية، وهذا العلم الذي هو من أعلام الأمة الإسلامية هو رمز التوحيد في الأعصر السابقة المتقدمة، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الذي قام ودعا إلى الله وصحح كثيرا من المفاهيم الخاطئة التي كانت في زمنه والتي كانت في محيطه. Beliau mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab huwa ramzut tauhid. Beliau adalah simbol tauhid. Huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliaulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang banyak ngikuti ya dari orang-orang sesudahnya itu. Itulah perkataan dari, bahkan dikatakan huwa imamud dakwah. Jadi beliau itu mengajak ilallah, mengajak ke jalan Allah. Itu yang dikatakan oleh beliau sebagai seorang ulama yang dikenal sebagai ulama masyhur masa kini di kalangan Aswaja Indonesia. Beliau padahal juga suka mengkritisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi secara ilmiah, terutama berkaitan dengan yaitu akidah, berkaitan dengan tawassul misalnya. Itu di kalangan mutawassilin ini ya, itu beliau mengkritisi perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dengan cara yang bijak, tidak keluar dari ucapan-ucapan beliau yang menyakiti dan menghujat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan beliau memang seharusnya menjadi contoh dan teladan dari kalangan yang anti Wahabi itu, punya tata sopan santun sebagaimana gurunya, yaitu Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, yang terhormat beliau tentunya, dan tidak sedikit muridnya di Indonesia ya. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Nah, mari kita dengar selanjutnya. نعم، كان هناك أخطاء في العقيدة موجودة في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي المجتمع الذي قام فيه، فقام بوزع الغيرة على الدين والغيرة على التوحيد، وصحح هذه المفاهيم ودعا إلى الله على بصيرة فيما كان في عهده ذلك. قد يكون نفس الأسلوب غير. Secara singkat saya ingin menerjemahkan apa yang disampaikan menurut beliau, yaitu Muhammad Syekh Alwi Al-Maliki, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah da'iyan ilallah, dan disebutkan juga sebagai wa'ala basirah. Jadi beliau itu berdakwah di atas ilmu, bukan berdakwah di atas nafsu, dan sebagai da'i ilallah, yaitu yang da'iyan ilallah, artinya mengajak ke tauhid,
didasarkan kepada keikhlasan. Dari sana kita bisa melihat betapa hormatnya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki itu memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meskipun berbeda. Tidak seperti murid-muridnya yang di Indonesia ya, kebanyakan ya tidak semua muridnya lah, karena banyak murid-muridnya beliau yang juga adab. Tetapi memang ada orang yang radikal memahami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu melebihi Muhammad Alwi Al-Maliki. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam memahami agama itu pakai standar penting ya, agar kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang bisa memahami ilmu-ilmu beliau dengan benar gitu. Tidaklah didasarkan kepada kebencian dan hawa nafsu. Ini ya, dan sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan dari beliau ini. Nah, kita lihat saja dari sisi bahasa Arabnya, saya sedikit saja nanti mengomentarinya. مقبول في هذا العهد، لأن كل عهد له رجاله، وكل عهد له أئمته وله أسلوبه، فما يمكن أنني أدعو الناس الآن إلى الله سبحانه وتعالى وأصحح مفاهيمهم بالأسلوب وبالطريقة التي قام بها جدي، وقام بها شيخي، وقام بها مالك بن أنس، وقام بها الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل. خاطبوا الناس على قدر عقولهم، وأدبوا الناس بأن نؤدب الناس بالآداب التي هي في زمانهم. قد جاء في هذا أحاديث كثيرة في مخاطبة الناس. Beliau juga Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki tadi menyebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak pandangan ya. Bahkan memiliki ilmu, walaupun kemudian juga memiliki perbedaan ya, baik dari kakeknya, dari ayahnya dan sebagainya, termasuk dari banyak umat di luar sana itu. Dan beliau menyebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu khatibun nas dan adibun nas. Jadi dia termasuk orang yang memiliki adab tinggi dan orang yang memang memiliki keilmuan untuk bisa memberikan yang terbaik kepada umat. Makanya disebut khatibun nas. Artinya sesuatu yang seorang yang memberikan sesuatu yang dapat memberikan penyelesaian kepada umat gitu. Kemudian dia termasuk adalah memberikan pendidikan adab kepada umat Islam dan sebagainya. Berarti dia adalah seorang yang adab juga gitu. Itulah perkataan-perkataan dari Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki sebagai seorang ulama yang luar biasa ya. Kalau kita lihat perjalanan Syekh Al-Maliki itu yang memiliki kemampuan dan keilmuan luar biasa itu. Walaupun di satu sisi beliau berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak menjadi kendala beliau untuk menghormati orang yang mulia tersebut. Nah, perbedaan tidak menjadi batas beliau dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berbeda dengan banyak orang yang merasa sebagai muridnya beliau itu bukan saja mencerca dan memaki, tetapi juga menyakiti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan julukan-julukan yang tidak benar. Berbeda jauh dengan gurunya Syekh Alwi Al-Maliki yang begitu adabnya dan ramahnya terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini dari saya, nanti kita penutupnya insyaallah saya akan berkomentar lagi. الناس بعقولهم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب نسبوا إليه القول بتكفير المتوسلين، وهذا كذب وافتراء على الله وافتراء على الرجل نفسه، على الرجل نفسه، فإنه في كتبه وفي فتاواه أشار إلى هذا المعنى وقال إن التوسل من مسائل الحلال والحرام وليس من مسائل العقيدة، فهو يبرأ إلى الله فيما نسب إليه عندما قال عنه بأنه يكفر المتوسلين، فقال أما من نسب إلي كذا وكذا وكذا فإني أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني نسبوا إليه أقوالا. Menurut beliau ya, kalau ada orang yang berpendapat bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu yaitu memasukkan orang yang bertawassul itu kafir,
itu tidak benar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pendapat yang mengatakan bahwa beliau mengkafirkan orang-orang yang bertawassul. Jadi ini pernyataan dari Syekh Alwi Al-Maliki. Saya tidak mengutip dari perkataan orang lain. Artinya seorang yang siqah ya di kalangan Aswaja itu, yang sangat siqah. Kalau dalam paradigma ilmu hadis itu termasuk sahih, karena langsung keluar dari lisan beliau sebagai seorang ulama. Yang ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak pernah mengkafirkan orang-orang bertawassul, tapi masuk kepada halal dan haram saja gitu. Itu jadi halal dan haram itu yaitu berkaitan misalnya yang masru' dan tidak masru', itu lain lagi permasalahannya. Jadi tidak mentakfir sebagaimana yang dikatakan oleh banyak lawan-lawannya. Itu pendapat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dirilis oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam dialognya dengan seorang presenter. Ini barangkali dari saya ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pandangan kepada orang-orang di luar yang disebut Wahabi itu, bisa menyadari bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu orang yang sangat terpuji di mata gurunya, seluruh kebanyakan ulama-ulama di Indonesia yang berguru kepadanya itu. Yang jelas banyak sekali murid-murid beliau di Indonesia dari kalangan Aswaja Indonesia maksudnya. Yang tentu saja berbeda dengan sebagian muridnya yang melakukan berbagai macam akrobat perkataan untuk menghina Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah keterangan dari saya berkaitan dengan Syekh Alwi Al-Maliki. مكذوبة عليه ولا يقول بها، وهو القول بتكفير المتوسلين، بل إنه قرر في فتواه وفي رسالة له بأن قضية التوسل قضية تتعلق بالحلال والحرام، وما يتعلق بالحلال والحرام لا يقال لصاحبه المخالف إنه كافر أو إنه مشرك، وإنما يقال لصاحبه إنه مخطئ أو مصيب. هذا ما جاء عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا بد. Luar biasa ya dari perkataan beliau. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa tawassul itu kafir, itu jelas dikatakan termasuk buhtanun adzim. Orang itu adalah pendusta. Karena la yuqalalu, dia mengatakan, dia tidak mengatakan tentang itu, tapi beliau memasukkan hal itu dalam halal dan haram. Jadi ada yang halal, ada yang haram, bukan pada bentuk kekafiran sebagaimana dikatakan oleh Idrus Ramli dan sebagainya, pengkafiran terhadap umat Islam. Itu Idrus Ramli berdusta. Ini guru besarnya sendiri dari seluruh, yaitu murid-muridnya Aswaja yang mondok di beliau. Beliau sendiri menjadi saksi terhadap perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah melakukan takfir terhadap orang yang bertawassul, tetapi beliau sengaja memasukkan tawassul itu ke dalam halal dan haram. Jadi ada yang halal, ada yang haram, ada yang masru', ada yang tidak masru'. Berbeda dengan pengikutnya yang mempolitisir perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada perkataan yang tak layak dan tak patut didengar. Sama sekali itu bukanlah bagian dari cara-cara Islam memfitnah tanpa telah mendalam terhadap kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain Ilmaduri, berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang begitu agung di mata Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.